adik-adik Amazing Kids, apa kabarnya? Tentunya luar biasa, puji nama Tuhan. Adik-adik yang manis, adik-adik yang cakep, adik-adik yang setia kepada Tuhan, pagi hari ini kita ketemu lagi ya. Nah, Tante percaya semuanya sudah siap-siap untuk beribadah bersama-sama. Nah, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita datang kepada Tuhan, berdoa dulu supaya Tuhan menolong kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk sama-sama, tangannya dilipat, tunduk kepala, ya, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah dan menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu. Kami boleh sehat, kami boleh bersekolah, dan kami boleh melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik, siapa yang sudah menyiapkan Alkitabnya? Nah, pinter semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan kita ambil di dalam Alkitab ini adik-adik. Nah, yuk kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Ada di dalam Yohanes pasalnya 11 ayatnya 1 sampai 44. Nah, cukup panjang ya adik-adik, jadi kita nggak usah membaca satu persatu. Adik-adik cukup mendengarkan, nanti kalau sudah selesai boleh dibaca ulang sendiri ya, yang besar-besar, dan yang kecil-kecil boleh minta tolong papa mamahnya untuk membacakannya. Kalau enggak, kakaknya juga boleh ya. Nah, di dalam Yohanes 11 pasalnya 1 sampai ayatnya 1 sampai 44 ya, mengisahkan di sana tentang Lazarus dibangkitkan. Oh iya adik-adik, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus kan? Nah, pada saat itu Yesus mati, kemudian 3 hari Yesus bangkit, menunjukkan bahwa Yesus Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita juga belajar untuk mengetahui bagaimana Yesus berkuasa penuh, bisa melakukan apa saja. Salah satunya adalah ini, Lazarus dibangkitkan. Ya adik-adik ya, Lazarus ini adik-adik ya, hidup bersama saudaranya. Ada 2 saudaranya perempuan adik-adik. Namanya, adik-adik ingin tahu? Oke, Tante kasih tahu ya namanya. Jadi Lazarus bersama saudaranya yaitu Maria dan Marta. Nah, bertiga ini adik-adik hidupnya itu dia adalah orang yang mengasihi Yesus. Orang yang hidupnya dengar-dengaran kepada Yesus. Dia sangat mengasihi Yesus. Demikian juga Yesus mengasihi bertiga ini. Jadi kayak sahabat gitu loh adik-adik ya. Adik-adik pernah punya sahabat di sekolah? Sahabat itu mau mendengarkan, mau menolong, mau berempati. Kalau sahabatnya sedih, ikut sedih. Kalau sahabatnya senang, ikut senang. Itu namanya sahabat ya adik-adik. Nah, orang 3 ini, Lazarus, Maria, dan Marta ini juga bersahabat dengan Yesus. Nah, bertiga ini ya, mereka tinggal di daerah namanya
Betania. Apa adik-adik coba ulang? Ayo. Betania. Oke, sip. Bagus, semuanya pinter-pinter ya. Nah, Maria ya, itu dulu ini adik-adik Maria itu pernah menyeka rambutnya untuk diusap-usap, untuk diseka ke kakinya Yesus. Adik-adik saking mengasihi Yesus, saking menghargai Yesus ya, menuangkan minyak kemudian diusap-usap di rambutnya itu, diusap di kaki Yesus. Itu menunjukkan bahwa Maria itu sangat mencintai, sangat mengasihi Yesus. Nah, adik-adik, selanjutnya ceritanya ketika itu ya, saudaranya ini, yaitu saudara perempuannya Lazarus itu menyampaikan kabar kepada Yesus. Pada saat itu Yesus tidak tinggal satu daerah karena Yesus masih pergi melayani di tempat lain. Nah, Maria Marta ini menyampaikan kabar kepada Yesus bahwa adiknya, yaitu Lazarus itu sakit, adik-adik. Nah, bagaimana responnya Yesus pada saat itu? Kabarnya ya disampaikan kepada Yesus. Tuhan Yesus, orang yang Engkau kasihi sekarang lagi sakit, sedang sakit. Yesus menyampaikan bahwa sakit yang diderita oleh Lazarus itu tidak akan sampai menimbulkan kematian, tetapi justru dengan sakitnya Lazarus itu nama Tuhan, nama Allah akan dipermuliakan, dipuji. Nah, itu yang disampaikan oleh Yesus, adik-adik. Nah, kemudian adik-adik selanjutnya ya, kan Yesus mengatakan penyakitnya Lazarus itu tidak akan membawa kematian, justru akan di sana akan nama Tuhan dipermuliakan. Marta dan Maria maunya Tuhan Yesus menyembuhkan adiknya, yaitu Lazarus. Ya, Tuhan Yesus, kenapa kok nggak langsung saja menyembuhkan adik saya? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak bisa dipaksa-paksa seperti itu. Tuhan Yesus punya rencana sendiri. Tuhan Yesus punya pemikiran sendiri, sehingga nggak bisa dipaksakan seperti itu. Nah, adik-adik ya, begitu besar cintanya Yesus kepada Marta, Maria, dan Lazarus ini, tetapi tidak pula bisa dipaksakan seperti itu. Nah, pada akhirnya ya, Tuhan Yesus masih tinggal 2 hari di tempat di mana Tuhan Yesus melayani di tempat lain, bukan di daerahnya si Marta Maria tadi. Akhirnya masih dilanjutkanlah 2 hari Yesus melayani di situ. Nah, ketika sudah berakhir 2 hari tinggal di situ, maka Yesus berinisiatif untuk datang kepada kepada Maria dan Marta. Yesus mengajak murid-muridnya, yuk kita pergi ke Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi murid-muridnya sepertinya mereka menolak ya, karena pengalaman yang kemarin-kemarin Tuhan Yesus tidak disambut dengan baik di situ. Malah orang-orang sekitar situ, orang-orang Yahudi di situ akan melempari batu kepada Yesus. Makanya murid-muridnya agak berat diajak oleh Tuhan untuk kembali ke daerahnya Marta, Maria, dan Lazarus. Akhirnya adik-adik, Yesus memutuskan untuk tetap berangkat ya. Makanya murid-muridnya juga ikut berangkat ke Betania untuk menemui Maria dan Marta. Nah, Tuhan Yesus saat itu sudah tahu kalau Lazarus sudah mati. Nah, ketika
ketika Marta mendengar bahwa Yesus akan datang, ya, cepat-cepat Marta menemui Yesus, menemui Tuhan Yesus. Tetapi Maria tidak ikut adik-adik. Maria masih didatengin oleh orang-orang di situ untuk menghibur Maria, karena Maria sedih ketika ditinggal oleh Lazarus. Nah, kemudian Marta menemui Yesus. Apa yang dikatakan Marta kepada Yesus? Tuhan Yesus, seandainya Tuhan ada di sini, adik saya, saudara saya tidak akan mati, Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Marta. Jawab Marta, adik-adik, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, ya, Mesias yang bangkit dan hidup dan yang berkuasa atas orang-orang yang ada di bumi ini. Nah, Marta menyampaikan seperti itu. Lalu Marta, adik-adik, cepat-cepat memanggil Maria. Maria, Maria, ini Tuhan Yesus datang di kita. Nah, Maria juga menyambut. Cepat-cepat dia menemui Yesus karena dia ingin menyampaikan sesuatu kepada Yesus, adik-adik, ya. Marta melanjutkan menyampaikan sesuatu kepada Yesus. Saya tahu Tuhan, kalau Engkau menyampaikan kepada Bapa di surga, kepada Allah Bapa di surga, pasti Dia akan mendengar apa yang Kau sampaikan. Nah, itu yang disampaikan oleh Marta. Adik-adik semuanya, ya. Nah, aku tahu Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, sebelumnya Tuhan Yesus bilang bahwa akan dibangkitkan Lazarus, tetapi rupanya ada salah paham. Maksudnya Marta menganggapnya bahwa ada kebangkitan nantinya, yaitu pada saat akhir zaman. Tetapi rupanya Tuhan Yesus nggak seperti itu. Saat itu juga Tuhan akan membangkitkan Lazarus. Nah, karena Allah bicara kepada Marta. Ya, apa yang dikatakan Yesus di ayat 25? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati, tetapi dia akan hidup selama-lamanya. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Begitu Maria bertemu dengan Yesus, adik-adik, Maria juga sama menyampaikan kata-kata seperti yang disampaikan oleh si Marta. Tetapi Maria begitu di depan Yesus, Maria tersungkur di kakinya Yesus, adik-adik. Maria benar-benar menghargai Yesus, tersungkur dan mengatakan, Tuhan Yesus, seandainya Engkau sudah datang dari kemarin-kemarin, adikku tidak akan mati, Tuhan. Itu yang dibilang oleh Maria. Sambil menangis, adik-adik, Maria sangat sedih. Nah, ketika Yesus melihat Maria seperti itu, Tuhan Yesus juga ikut tiba di hatinya, melihat Maria seperti itu, kasihan. Maka dikatakan di firman Tuhan ini, di ayat ini, ya, Yesus juga ikut menangis. Maka menangislah Yesus. Nah, akhirnya adik-adik, ya, Yesus memutuskan untuk mengajak mereka pergi ke kuburan si Lazarus. Padahal Lazarus sudah mati berapa hari, adik-adik? Sudah mati 4 hari yang lalu, adik-adik. Nah, tetapi Tuhan Yesus tetap, ayo kita pergi ke kuburan Lazarus. Mereka, adik-adik yang melihat itu sampai bingung. Mau apa ini Tuhan Yesus? Orang Lazarus sudah mati 4 hari kok minta diantar ke kuburannya si
Lazarus adik-adik, tetapi Marta dan Maria juga tetap mengiringi Tuhan Yesus untuk pergi ke kubur Lazarus. Ketika Tuhan Yesus sudah sampai ke kuburannya Lazarus, adik-adik tahu nggak bahwa kuburan yang zaman dulu itu adik-adik nggak seperti sekarang. Kalau sekarang orang meninggal, orang mati itu dikuburnya ditanam di dalam tanah. Tapi kalau zaman dulu orang meninggal atau mati itu dikuburnya hanya ditutup oleh batu besar. Itu zaman dulu ya. Nah, ketika Yesus sampai di kuburan itu, maka Yesus minta bahwa tolong bukakan kubur Lazarus. Orang-orang pada bingung adik-adik. Orang sudah mati 4 hari kok dibuka. Ada yang bilang begitu, kan sudah bau, sudah jadi mayat. Untuk apa? Mereka menolak seperti itu adik-adik. Tapi Yesus katakan, bukalah batu besar itu yang untuk menutupi mayatnya Lazarus. Nah, kemudian orang-orang akhirnya mengikuti perintah Tuhan Yesus. Akhirnya dibuka. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Hai Lazarus, bangkitlah. Kemudian yang terjadi, Lazarus tiba-tiba bangkit adik-adik. Wih, luar biasa kuasa Allah ya. Kuasa Tuhan kita luar biasa. Lazarus bangkit, masih terikat ya. Mungkin terikat kakinya, terikat tangannya, terus mukanya mungkin ditutupi oleh kain kafan adik-adik. Ya kan? Tetapi Tuhan sungguh ajaib kuasanya. Bangkit dan Tuhan Yesus menyuruh untuk membuka ikatan itu. Maka yang terjadi, Lazarus hidup kembali karena dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Maka setelah kejadian itu, orang-orang mereka terheran-heran. Mereka melihat kuasa Allah yang begitu ajaib, kuasa Allah yang begitu sempurna. Allah ya bisa melakukan apa saja ya, karena begitu besar kasihnya Allah kepada manusia ini. Nah, makanya adik-adik, beberapa hari yang lalu kan kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi umat manusia yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mau bangkit ya, untuk menyiapkan tempat di surga buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang apa yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan pagi hari ini adik-adik? Nah, kalau tante boleh menyampaikan ya, tapi adik-adik juga boleh menyampaikan nanti ya di video ini juga. Nah, kalau tante ya boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan hari ini adalah satu ya, Allah itu yang kita sembah mempunyai waktu tersendiri, tidak bisa kita paksakan. Misalkan adik-adik berdoa minta tolong Tuhan boleh, tetapi kalau Tuhan belum jawab sekarang, kita harus bersabar, tidak boleh putus asa, karena Tuhan memiliki rencana yang indah, ya kan? Nah, seperti tadi, maunya Marta, Maria, sekarang ini sembuhkan Lazarus, tapi Tuhan mempunyai rencana yang lain, ya kan? Nah, oleh sebab itu adik-adik, ya, kalaupun doa kita, permohonan kita dijawab oleh Tuhan saat itu juga, ataupun nanti, ataupun beberapa waktu kemudian, itu hanyalah tujuannya supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bukan kita yang dipuji, bukan, tapi Allah di dalam Yesus Kristus itu yang dipermuliakan. Itu kalau tante berkatnya itu. Yang kedua, berkatnya adalah bahwa
Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang berkuasa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ya, dipandang manusia mustahil, tapi di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Buktinya tadi Lazarus sudah mati 4 hari dibangkitkan. Nah, tentu saja adik-adik juga punya pengalaman bahwa Allah yang adik percayai, ya, Allah yang disembah oleh kita semuanya, pernah memberikan kuasa berkarya di dalam kehidupan adik-adik semua. Itu kalau tante ya, adik-adik punya berkatnya itu. Nah, nanti adik-adik juga bisa menyampaikan berkat apa, kuasa Allah apa yang pernah dialami oleh adik-adik semuanya. Puji Tuhan. Terakhir ya adik-adik ya. Nah, yang terakhir adik-adik boleh sampaikan ya di video, nanti dikirim ke Tante Nova atau Tante Lina, yaitu kesaksian sedikit aja boleh adik-adik. Misalkan gini, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong saya, berkuasa untuk menyembuhkan sakit saya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah ya, nanti di video terus dikirim ke Tante Lina sama Tante Nova itu. Jadi aktivitasnya itu aja adik-adiknya. Nah, sekarang mari kita tutup ibadah kita. Firman Tuhan yang sudah Tante sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Yuk, tunduk kepala ya, dilipat tangannya, terus matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini sudah mengajarkan kepada kami untuk kami tetap setia di dalam doa kami, untuk kami tetap berharap kepada Tuhan, untuk kami mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Dan terlebih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara, Allah yang berkuasa atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk mama papa kami, keluarga kami, berkati dalam kesehatannya, dalam segala sesuatu, untuk mendidik kami, untuk mengajarkan kepada kami, untuk kami lebih taat dan setia kepada Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus dalam sekolah kami, sehingga kami menjadi anak yang pintar, anak yang berhasil, anak yang takut Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang nantinya. Terima kasih, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, kesehatan mereka kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan juga menolong, memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan berikan hikmat terus, berikan kesabaran terus, bahkan Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan juga Tuhan menolong, supaya kami dimampukan Tuhan untuk mengerti firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak jangan lupa ya, tetap jaga jarak, jauhi kerumunan, terus memakai masker, terus jangan lupa sering-sering cuci tangan dengan sabun, tapi cuci tangannya yang bener ya, jangan dicik-cik-cik, jangan gitu aja, tapi cuci tangan yang bener, gini ya kan, terus gini, terus gini, terus dicuci lagi sama air bersih ya, supaya kita tetap sehat. Puji nama Tuhan. Bye-bye adik-adik, terima kasih.